Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di session kali ini saya akan share video tentang bagaimana cara melatih badan agar kembali fit gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, setiap harinya itu badan kita itu merasa tidak fit gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran bagaimana cara melatih badan agar kembali fit, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham dan ketika mengerti dan paham kalian bisa melatihnya. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu kan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan ini itunya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis selalu merasakan tidak nyaman di badan dan di perasaan gitu teman-teman ya. Dan itulah ketika kita saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Jadi setiap harinya itu kita itu merasa tidak fit ya, kurang semangat gitu teman-teman ya, kurang bergairah, kurang mood juga gitu teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah makanya ketika mempunyai hal seperti itu gitu teman-teman ya, kadang kita itu rindu dengan keadaan kita yang dulu teman-teman ya. Keadaan kita yang dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kita itu orangnya mungkin gagah ya gagah, badannya itu terasa nyaman, terasa fit gitu teman-teman. Jadi melakukan hal apapun tidak ada kendala teman-teman, jadi main hajar saja. Nah itu teman-teman ya. Jadi ketika terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, rindu dengan kejadian dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Kita merasa hebat, kita merasa kuat, kita merasa mampu melakukan hal apapun. Nah itu teman-teman. Dan sekarang saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kita menjadi tidak nyaman setiap harinya teman-teman ya, bahkan setiap menitnya. Nah itu teman-teman, jadi melakukan hal apapun itu kadang kita itu merasa tidak fit. Nah itu teman-teman. Nah sekarang bagaimana sih cara mengembalikan badan kita itu supaya kembali fit lagi, kayak dulu lagi gitu teman-teman ya, penuh semangat gitu teman-teman, melakukan hal apapun, tidak banyak berpikir, main hajar saja. Nah itu teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis harus bisa mengenali ya, kenapa badan kalian itu sekarang itu setiap harinya merasa tidak fit gitu teman-teman ya. Nah sepengalaman saya teman-teman, saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kita merasa tidak fit setiap harinya itu gitu teman-teman, itu karena ada efek stres teman-teman. Yang pertama itu gitu teman-teman ya,
stres terhadap gangguan yang kita alami gitu teman-teman. Jadi kita itu selalu berpikir tentang hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman ya, entah itu tentang penyakit, entah itu tentang kematian, entah itu tentang penderitaan, kemudian berharap-harapnya setiap hari gitu teman-teman ya, kapan nih gue bakalan sembuh. Nah itu teman-teman, dan tanpa disadari itu menjadi stres buat kita teman-teman. Jadi untuk berpikir yang lain-lainnya itu kadang tidak kita lakukan gitu teman-teman ya. Setiap harinya itu berpikir tentang bagaimana nih cara menyembuhkannya, bagaimana nih cara mengembalikan keadaan kita gitu teman-teman. Jadi di seputaran itu aja gitu teman-teman ya, tentang penyakit, apalagi yang namanya tentang kematian setiap hari selalu hadir di kepala kita gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya itu menjadi stres tersendiri buat kita, sehingga kita itu ya menjadi tidak fit gitu teman-teman ya. Nah kemudian penyebab yang keduanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis badan terasa tidak fit itu, sepengalaman saya teman-teman ya, yaitu dari kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya teman-teman ya. Dan menurut saya itu wajar gitu teman-teman. Kenapa saya katakan wajar? Ya karena pencernaan kitanya sedang error teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu lebih dominan di di pola pikir, kemudian di pencernaan teman-teman. Kita itu dapat dua gangguan teman-teman. Yang pertama gangguan pencernaan, kemudian yang keduanya gangguan psikis gitu teman-teman, gangguan mental karena ada trauma gitu teman-teman ya. Nah makanya ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ketika merasa tidak fit gitu teman-teman ya, selain dari stres kita juga terganggu pencernaannya gitu teman-teman. Jadi kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya teman-teman ya, bahkan setiap jamnya tidak terpenuhi teman-teman. Nah, makanya saya katakan wajar kalau seandainya kalian itu menjadi kurang fit teman-teman ya. Jadi kalian ketika makan makanan yang bergizi juga, itu energinya itu tidak terserap oleh tubuh kita gitu teman-teman, sehingga kita itu kurang bertenaga, lemah, letih, lesu, mudah capek, mudah ngos-ngosan dan sebagainya teman-teman ya. Nah itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah sekarang bagaimana sih Pak solusinya gitu kan, agar badan kita itu kembali kayak macam dulu lagi, strong lagi, kuat lagi, gagah lagi, ceria lagi gitu teman-teman ya. Yang pertama gitu teman-teman, hindari stres. Jangan terlalu banyak berpikir tentang penyakit teman-teman ya. Tapi Pak kalau seandainya saya tidak berpikir tentang penyakit, takutnya ini berbahaya. Tidak berbahaya teman-teman ya. Untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis saya sering sampaikan gitu teman-teman ya, itu tidak berbahaya teman-teman. Kalau seandainya gangguan ini berbahaya teman-teman, mungkin kalian itu sekarang sudah ya, sudah meninggoy gitu teman-teman ya. Berapa lama kalian merasakan gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis teman-teman ya. Nah sampai detik ini juga kalian masih bisa menghirup udara segar, masih bisa nonton HP gitu teman-teman ya. Nah itu jadi patokan buat kalian bahwa gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak berbahaya teman-teman. Hanya mengganggu saja, mengganggu pikiran kalian, mengganggu perasaan kalian gitu teman-teman, yang mengganggu terhadap aktivitas kalian teman-teman ya. Aktivitas kalian itu menjadi terbatas teman-teman ya. Nah itu jadi untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak berbahaya, hanya mengganggu saja teman-teman, yang mengganggu terhadap perasaan, pikiran dan aktivitas kalian. Nah itu teman-teman, nah, makanya mulai dari sekarang jangan terlalu banyak dipikirkan teman-teman ya. Enjoy saja gitu teman-teman. Yang penting kalian itu tahu bahwa gangguan asam lambung itu tidak berbahaya. Selebihnya gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang gitu teman-teman, biar pikiran kita itu bervariasi teman-teman ya, tidak selalu kepikiran tentang penyakit, sensasi, kemudian penderitaan, kemudian kematian. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Jadi ketika kalian ingin mengembalikan badan kalian menjadi fit lagi, yang pertama hindari stresnya gitu teman-teman, karena ketika stres itu ya energi kalian itu terkuras dengan sendirinya teman-teman, bahkan lebih cepat ketimbang kalian beraktivitas teman-teman ya. Ketika stres energi kita itu bakalan lebih terkuras teman-teman ya. Berbeda ketika kita beraktivitas, mungkin terkurasnya itu hanya sebatas di situ gitu teman-teman. Tetapi ketika stres, pagi-paginya kita stres, siangnya stres, sorenya stres, malamnya stres gitu teman-teman, karena teringat terus dengan penyakit itu, maka terkurasnya itu akan lebih cepat dan akan terlalu terus berkelanjutan gitu teman-teman ya. Nah makanya hindari stres gitu teman-teman ya. Nah kemudian yang keduanya
caranya gitu teman-teman, selain kalian menghindari stres, kalian juga harus mengakali gimana caranya supaya kebutuhan untuk tubuh kalian itu terpenuhi setiap harinya teman-teman ya. Tapi Pak, ketika pencernaan kita error kan, kalau seandainya banyak makan juga terasa percuma kan, nilai kebaikannya itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita gitu kan teman-teman ya. Akalin saja teman-teman ya, kita itu makhluk paling pintar ya. Kalau seandainya kalian mengkonsumsi makanan nih jam 6 pagi gitu teman-teman, kemudian energinya itu misalkan terserapnya itu cuma 20% gara-gara pencernaannya sedang error gitu teman-teman ya. Yang namanya 20% mungkin 2 jam juga sudah habis teman-teman ya, ada lemes lagi gitu teman-teman ya. Kemudian agak lemah letih lagi gitu teman-teman ya. Akalin saja, sering makan saja gitu teman-teman ya. Jam 6 makan, jam 9 udah habis, makan lagi gitu teman-teman ya. Setelah makan jam 9 kemudian jam 12 itu energi kita itu habis lagi, makan lagi aja teman-teman. Jangan terlalu banyak pikiran teman-teman, akalin saja seperti itu. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu selalu dianjurkan ya, sering makan, sering ngemil, katanya seperti itu kan ya. Tujuannya biar tubuh kita itu terisi terus energinya teman-teman ya. Karena ketika kita terisi energinya, ada tenaga, kitanya nyaman. Nah itu teman-teman ya, berbeda untuk orang-orang yang terkena asam itu. Kalau seandainya energinya nggak ada lemah, letih, lesu, mudah capek gitu teman-teman. Kadang pikiran kita itu kemana-mana teman-teman ya. Kenapa lagi ini? Saya kok sekarang itu lemah lagi? Kenapa ini kok sekarang lemes lagi? Udah tahu itu energinya habis, malah berpikirnya kemana-mana. Nah itu teman-teman, malah berpikirnya itu wah ini jangan-jangan mendekati kematian. Itu yang salah teman-teman ya. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika kalian misalkan per 2 jam kalian sudah makan kemudian ada lemes lagi, wajar sih menurut saya gitu teman-teman ya, karena pencernaannya sedang error. Akalin saja, sering makan saja lagi. Nah itu teman-teman ya, jam 8, jam 9 misalnya udah makan, jam 12-nya ada letih lagi, makan lagi gitu teman-teman. Kemudian jam 2:30 nih, misalkan kita itu udah letih lagi, makan lagi teman-teman. Selalu seperti itu. Nah itu teman-teman, itu yang saya lakukan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah kemudian ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ada kalanya juga Pak, sekarang itu saya itu sedang merasa senang kan gitu ya, sudah merasa bahagia, tidak sering kepikiran tentang penyakit, tentang hal negatif. Kemudian makannya sudah sering juga gitu teman-teman ya. Nah tetapi badan itu kayak macam merasa kurang fit ya, melakukan apapun itu teman-teman, kayak macam nyapu kurang nyaman misalkan seperti itu ya. Kemudian jalan-jalannya kurang nyaman juga gitu teman-teman ya. Itu butuh pembiasaan teman-teman ya, karena jujur ya, saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, keadaan kita itu kembali dari nol teman-teman ya, baik tenaganya, baik perasaannya, baik pemikirannya, kita itu kembali dari nol gitu teman-teman. Dari mentalnya juga kita itu kembali dari nol. Apakah benar mental juga kembali dari nol? Coba Anda bayangkan sendiri gitu teman-teman ya, orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ada kalanya kita itu takut mandi ya. Nah itu teman-teman ya, sadari saja kalau seandainya ya takut mandi gitu teman-teman ya, sadari saja berarti mental kalian kembali dari nol. Mari berpikir logika saja, kenapa takut mandi? Kan gitu teman-teman ya, mandi itu tidak menyebabkan kematian. Nah itu teman-teman ya. Tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ada kalanya mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Mandi saja takut karena masih banyak pikiran tentang hal-hal negatif. Takutnya nanti ketika mandi saya pingsan, takutnya nanti ketika sudah mandi sensasinya hadir. Nah itu teman-teman, jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, paling tidak mau sekali menghadapi resiko-resiko walaupun itu resikonya kecil. Nah itu teman-teman, dan kalau seandainya belum bisa menerima resiko sekecil apapun, sadari saja bahwa mental kalian itu sekarang sedang terganggu. Nah itu teman-teman ya, nah, makanya pahami saja ke sana. Wah ini si bapak itu ngada-ngada mungkin ya, masa mental sekarang jadi mental tempe, jadi turun mentalnya. Coba Anda rasakan sendiri. Mari berpikir logika saja. Mau mengkonsumsi ikan aja kalian banyak mikir teman-teman ya, takutnya nanti begini, takutnya nanti begitu. Mau jalan-jalan kalian berpikir takutnya begini, takutnya begitu. Nah itu tanda-tanda atau ciri khas orang yang terkena mental sedang turun gitu teman-teman. Kalau seandainya mental kalian mental baja, mandi saja nggak banyak pikiran teman-teman ya. Mau mandi nih, buka baju langsung mandi. Nah itu teman-teman ya. Dan kalau seandainya kalian terlalu banyak berpikir ketika mau melakukan hal apapun, sadari saja bahwa mental kalian itu sekarang sedang terganggu, sedang menjadi mental tempe.
Karena apa? Karena ada trauma. Kalian ketakutannya masih besar. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana sih Pak kalau seandainya untuk melatih badan kita itu agar kembali fit lagi ketika kita misalkan sudah menghindari stres, kemudian diperbanyak juga makannya, sering makan juga gitu teman-teman ya. Kembali lagi kalian itu butuh pembiasaan teman-teman ya, jalan-jalan terus gitu teman-teman. Jadi untuk jalan-jalannya itu harus yang menyenangkan teman-teman, karena untuk jalan-jalan itu sangat bagus sekali, multifungsi buat saya pribadi gitu teman-teman ya. Olahraganya dapat gitu teman-teman, kemudian cara melatih otaknya juga dapat gitu teman-teman, yang setiap hari selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi teman-teman ya. Dengan jalan-jalan kalian itu pemikiran-pemikiran tentang negatif itu teralihkan dengan apa yang kalian lihat gitu teman-teman, apa dengan yang kalian lakukan gitu teman-teman ya. Minimal seperti itu teman-teman. Dan bayangkan saja kalau seandainya kalian lakukan setiap hari gitu teman-teman ya, itu nanti pikiran-pikiran tentang penyakit dan sensasi itu tidak ada teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu teman-teman, dan ketika terus dibiasakan seperti itu teman-teman ya, maka nanti kalian itu akan menjadi bahagia, kemudian badan kalian itu menjadi fit lagi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika sekarang kalian sudah sedang mengalami badan itu kurang fit teman-teman ya, kalian itu harus sering makan, kemudian harus sering olahraga ringan juga gitu teman-teman. Dan olahraga ringan itu yang multifungsi itu sebaiknya cuman jalan-jalan saja sih sebetulnya teman-teman ya. Jalan-jalan menyenangkan, melihat pemandangan-pemandangan gitu teman-teman ya, jalan-jalannya ke sawah atau ke kebun teh atau ke pegunungan gitu teman-teman ya. Yang penting kalian itu menghindari terlalu sering berdiam diri di rumah, karena ketika kalian sering berdiam diri di rumah, kalian itu nanti lebih dominan terlalu merasa-rasa tentang penyakit ini, terlalu mengingat-ingat tentang penyakit ini. Nah itu teman-teman ya, karena jujur ya untuk orang-orang yang kena asam itu biasanya butuh pengalihan teman-teman, karena ketika kalian selalu fokus terhadap penyakit gitu teman-teman ya, kalian itu nanti lebih dominan merasa ketakutan, kemudian cemasnya itu lebih dominan sering hadir ya. Nah itu teman-teman, makanya mulai dari sekarang jangan pernah terlalu sering berdiam diri di rumah gitu teman-teman. Biasakan kembali jalan-jalan ya, biasakan kembali jalan-jalan ke sawah, ke kebun, ke pegunungan gitu teman-teman ya, biar kalian itu mental dan perasaannya juga terlatih, dan kemudian nanti ada perasaan fit lagi, melakukan hal apapun menjadi nyaman lagi kalau seandainya kalian sudah terbiasa. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang bagaimana cara melatih badan agar kembali fit. Karena jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis termasuk saya dulu gitu teman-teman ya, setiap harinya itu badan itu merasa tidak fit, bahkan setiap menitnya gitu teman-teman ya, badan itu merasa tidak fit. Itu penyebabnya ada dua teman-teman. Yang pertama stres, jadi terlalu banyak berpikir tentang hal-hal yang menegangkan, banyak berpikir tentang hal-hal negatif teman-teman ya, semisal kayak macam penyakit, kemudian penderitaan, kemudian tentang kematian apalagi gitu teman-teman ya. Nah itu sehingga bisa mempengaruhi ke badan kita teman-teman. Yang kemudian yang keduanya, karena kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya. Wajar menurut saya kalau seandainya pencernaan kalian itu sedang error ya, sedang tidak baik-baik saja. Jadi ketika kalian pencernaannya terganggu, kalian banyak makan juga, itu nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap oleh tubuh kita. Akhirnya ya kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi. Makanya wajar kalau seandainya kalian kurang fit, kurang bersemangat, mau ngapa-ngapain serba mudah lelah, mudah capek. Nah itu teman-teman, solusinya bagaimana? Akalin saja, sering makan saja. Nah itu teman-teman, kemudian yang lebih pentingnya itu harus sering minum minimal 8 gelas dalam sehari. Dan minumnya itu harus air putih hangat teman-teman, jangan minuman-minuman yang berwarna. Nah itu teman-teman ya, air putih hangat itu sangat bagus sekali untuk pemulihan dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Makanya konsisten dengan minumnya, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Nah itu teman-teman, biar kalian itu cepat membaik, cepat sehat lagi, cepat kembali lagi kayak macam dulu lagi. Nah itu teman-teman, kemudian ketika kalian menghindari stres, kemudian setelah kalian juga sering makan gitu teman-teman ya, sering olahraga ringan juga gitu teman-teman ya, kayak macam jalan-jalan melihat pemandangan-pemandangan seperti itu teman-teman. Karena untuk jalan-jalan menyenangkan itu sangat bagus sekali, karena banyak sekali fungsinya. Selain melatih tenaga, kemudian bisa melatih imun kita juga tambah kuat, kemudian bisa mengalihkan pikiran-pikiran negatif juga gitu teman-teman. Pokoknya untuk jalan-jalan itu sangat bagus sekali. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang
sekarang belum melakukan jalan-jalan, alangkah baiknya kalian sering jalan-jalan saja biar kalian itu cepat membaik dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.